Terima kasih pemirsa Anda menyaksikan segmen Market Bus. Tunda pembayaran obligasi, Bursa Efek Indonesia mensuspensi saham hingga sukuk Waskita Karya atau WSKT. Benarkah keuangan Waskita Karya sedang kritis? Sejumlah perusahaan telah merilis kinerja full year 2022. Tak terkecuali BUMN, secara keseluruhan laba bersih Bank Himbara paling perform bahkan rekor. Apiknya performa tersebut membuat Kementerian BUMN berjanji bisa memberikan dividen lebih dari 60 triliun rupiah pada tahun ini. Nilai tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 50 triliun rupiah. Namun perlu dicermati dari sejumlah saham BUMN tak semuanya punya fundamental yang prima. Yang terbaru ada PT Waskita Karya yang tengah menghadapi risiko obligasi jatuh tempo 2,3 triliun rupiah. Yang terbaru ada PT Waskita Karya Tbk yang tengah menghadapi risiko obligasi jatuh tempo 2,3 triliun rupiah. Saham, obligasi hingga sukuknya pun disuspend Bursa Efek Indonesia sejak 16 Februari lalu. Hal ini dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Selain itu ada PT Waskita Beton Precast Tbk yang tersandung dengan penundaan pembayaran bunga ke-9 obligasi berkelanjutan 1 Waskita Beton Precast tahap 2 tahun 2019. Tak lama kemudian, anak usaha dari Waskita Karya ini diterpa perkara tindak pidana korupsi, penyimpangan dan atau penyelewengan perseroan pada 2016-2020. Sahamnya telah disuspend Bursa Efek Indonesia setahun lalu, tepatnya sejak 31 Januari 2022. Lantas, sebenarnya bagaimana pandangan ekonom terkait sejumlah saham BUMN yang bermasalah? Simak pembahasannya dalam Market Bus berikut ini. Oke, sebelum Waskita Karya disuspend juga sudah ada WSBP yang saat ini masih disuspend sejak akhir Januari 2022. Artinya pemirsa sudah setahun lebih. Dan kita lihat ada komentar yang disampaikan oleh pihak Waskita Karya yang menyatakan bahwa Waskita bukan tidak bisa membayar bunga obligasi, namun ditunda pelaksanaannya dikarenakan perseroan akan melakukan peninjauan ulang secara komprehensif terhadap implementasi MRA di mana standstill ini hanya bersifat sementara. Ini ujar Ermi Puspa Yunita, SVP Corporate Secretary PT Waskita Karya Tbk. Kemudian adapun pemirsa, alasan Waskita Karya disuspensi Bursa Efek Indonesia dikarenakan penundaan pembayaran bunga ke-15 obligasi berkelanjutan 3 tahap 4 tahun 2019 seri B. Dan akhirnya sahamnya, kemudian obligasinya sampai dengan sukuknya disuspend BEI. Dan untuk membahas terkait dengan tantangan pada perusahaan BUMN Karya ini sudah bergabung bersama kami melalui video conference. Ada Pak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Pak Rizal, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Rizal mencermati BUMN yang ternyata yang besar-besar pun, yang sudah listing di bursa pun tidak semuanya sehat. Kalau kita lihat Himbara kemarin, kinerja laporan keuangannya rata-rata rekor ataupun mengalami peningkatan signifikan. Tidak sama dengan BUMN Karya, khususnya untuk Waskita. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang kondisi ini menunjukkan bisnis sedang unpredictable ya. Yang kedua, memang kalau kita lihat khusus di Waskita misalnya ya, kasus di Waskita. Kalau kita dilihat dari historis utangnya, tahun 2008 itu termasuk year on year-nya itu yang sehat ya, Waskita masalah keuangan ya, bahkan meraup keuntungan hampir 4,6 triliun ya. Artinya dari sisi pendapatan juga meningkat ya, 48 triliun. Kemudian 2019 hingga 2022 nah ini mengalami kerugian. Ya, jadi secara perlahan namun pasti ternyata Waskita terjadi pendapatan dan juga laba bersih yang semakin menurun. Ini banyak faktor ya, apalagi diawali di 2019 menuju 2020 ya, 2022 ya, ini diawali oleh masalah dengan pandemi ya. Kemudian di 2020 juga sampai 2021 hingga saat ini ada terkait dengan pembangunan infrastruktur ya, jalan tol, kemudian beberapa pembangunan yang
tertentu ini juga akan mempengaruhi terhadap kesehatan dari keuangan waskita. Nah, yang menariknya memang kebijakan stensil ini kan kebijakan yang yang menunjukkan bahwa perusahaan ini memang untuk sementara waktu tidak melakukan tindakan ya untuk perubahan atau juga berkaitan dengan pembayaran utang. Nah, atau kewajiban utang di mereka. Meskipun sudah disampaikan bahwa ini pure untuk masalah GCG gitu ya, atau khususnya di Master Repository Agreement ya. Tetapi ya mungkin termasuk keuangan di dalamnya ya, karena ternyata kalau dilihat dari sisi utang gitu ya, bahwa waskita ternyata juga hingga akhir September 2022 juga memiliki total utang yang cukup besar ya, hampir 64 triliun dan lebih banyak juga 74%-nya itu dari utang bank. Dan ini tentu akan mempengaruhi terhadap kinerja dari kesehatan keuangan untuk menjalankan proyek-proyek atau juga core business dari perusahaan waskita. Oke. Oleh karena itu tentu saja ini menjadi sinyal gitu ya bahwa betul-betul waskita mesti mungkin hati-hatian gitu ya di dalam mengambil keputusan MRA ini. Gitu. Kalau kita lihat langkah dari Bursa Efek Indonesia ini mensuspensi, harusnya pasti sudah ada sinyal-sinyal awalnya dari waskita sendiri yang kemungkinan akan ada resiko pembayaran kewajiban seperti obligasi ini. Mengapa mungkin dari segi Kementerian BUMN tidak melakukan semacam bantuan untuk waskita ini? Karena kan ini akan cenderung membuat investor kurang percaya terhadap emiten BUMN yang listing di bursa, atau Anda punya pandangan lain? Memang betul ya, emiten BUMN waskita ini mestinya dijaga ya, karena menjadi salah satu BUMN karya yang punya mandatori di dalam membangun infrastruktur gitu ya, termasuk IKN. IKN ini juga waskita masuk di dalamnya gitu. Kalau kemudian apalagi misalnya terkait dengan IKN ini kan butuh kepercayaan publik gitu ya terkait dengan pelaksanaannya. Saya kira Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia ini juga memberi yang melihat masalah kesehatan keuangan ini ya, terutama di dalam membayar utang yang mestinya nih jatuh temponya kan minggu ini mungkin ya, minggu ini. Jadi bahkan kemarin suspend ini juga mestinya direspon dengan positif dan melakukan pembayaran itu, dan itu justru akan memberikan kepercayaan publik terhadap finansial atau keuangan dari waskita. Okay. Jadi ya wajar kemudian Bursa Efek kalau kemudian memberikan suspend terhadap ini, dan tentu respon dari manajemen harus segera gitu ya. Kalau menurut saya sih perlu segera rapat umum pemegang obligasi gitu ya dalam hal ini untuk sampai kapan kebijakan stensil ini diambil gitu. Karena kalau tidak segera presiden yang semakin tidak percaya gitu ya publik terhadap waskita ini. Padahal tadi waskita salah satu emiten BUMN di pasar bursa gitu yang notabene selama ini banyak catatannya, kira-kira begitu. Mengapa Pak Rizal mungkin dari Kementerian BUMN tidak melakukan langkah penyelamatan, misalnya restrukturisasi, atau memang itu butuh waktu begitu ya? Mengingat ini adalah momen-momen harus mendapatkan kepercayaan publik. Misalnya tanggal 24 Februari ini akan ada PGE, Pertamina Geothermal yang akan melangsungkan IPO begitu. Itu kan juga anak usaha BUMN. Sementara waskita ini bukan hanya bermasalah dari anak usahanya, WSBP juga kan, Waskita Beton Precast TBK ini kan juga sudah disuspend gara-gara obligasi, kemudian juga ada tersandung kasus korupsi, kemudian sekarang induk usahanya. Nah ini maksudnya momennya ini, Anda tidak melihat bahwa seharusnya Kementerian BUMN melakukan sebuah langkah antisipatif atau seperti apa? Ya memang
mestinya ya dengan kondisi emiten BUMN yang strategis ini mestinya segera diambil keputusan itu gitu ya, Kementerian BUMN gitu ya. Melalui apa? Ya tidak hanya si bantuan masalah finansial gitu ya, tetapi mengambil keputusan-keputusan strategis karena memang banyak kasus yang saya kira punya persepsi negatif ya terhadap publik gitu dari kinerja Waskita ini. Bisa jadi BUMN saat ini memang sedang kondisi menghadapi banyak BUMN yang tidak sehat masalah keuangan. Saya kira termasuk Waskita gitu ya. Dan Waskita ini sekarang juga kan sedang fokus berbagai proyek ya, utamanya di IKN misalnya. Dan kemungkinan BUMN atau Kementerian BUMN juga sedang mengevaluasi ya terkait dengan ini. Ya, dan saya memandang gitu ya bahwa Kementerian BUMN harus segera mengambil keputusan bagaimana supaya emiten BUMN di pasar bursa ini khususnya Waskita yang punya peran strategis ya di dalam agen pembangunan ekonomi kita justru semakin segera pulih, terutama keuangan. Memang tidak mudah untuk masalah ini, tapi setidaknya kebijakan atau juga keputusan strategis dari Kementerian BUMN utamanya di dalam menyuntik finansialnya itu akan jauh lebih baik begitu. Memang benar ya Kementerian BUMN ini sedang menghadapi banyak problem ya, terutama di dalam menjalankan proyek-proyek yang besar ya. Termasuk juga kereta api cepat ini juga sedang mencari solusinya ya. Bahkan masih kekurangan untuk menyelesaikan dan finishing agar sampai operasional. Ya termasuk juga Waskita Karya juga mungkin menjadi PR besar gitu ya bagi Kementerian BUMN agar segera pulih dari aspek finansial ini. Karena kalau tidak segera diambil langkah strategis, dikhawatirkan ya semakin berat gitu ya. Ya oleh karena itu maka kebijakan stensil ini harus segera diambil langkah untuk dicabut setidaknya ya hasil tadi pemegang saham rapat umum pemegang saham ya, agar ketidakpercayaan dari para kreditor dan kemudian situasi tidak terus memburuk ya terkait dengan keuangan perusahaan agar semakin jauh lebih baik. Dan tentu ini juga perusahaan perlu banyak mempertimbangkan ya dengan matang sebelum menerapkan kebijakan ini, karena seharusnya kan dilakukan negosiasi gitu ya dengan para kreditur dan secara transparan dan hati-hati kemudian baru ngambil keputusan. Ya meskipun mungkin proses itu sudah dilakukan gitu ya. Oke. Di Waskita. Apa Pak Rizal ada kemungkinan memang ini disengaja oleh Kementerian BUMN juga sebagai langkah bersih-bersih BUMN, karena kita tahu bahwa direksi Waskita juga sempat tersangka korupsi pada Desember lalu. Jadi lagi proses bersih-bersih. Nanti akan kita bahas lebih jauh ya terkait dengan BUMN ini. Pak Rizal, kita jeda terlebih dahulu. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kita masih mengulas terkait dengan tantangan dari BUMN Karya, begitu ya. Tapi sebelumnya kami tampilkan beberapa agenda ekonomi dan juga emiten yang patut menjadi perhatian Anda untuk awal pekan ini. Ada libur hari ulang tahun Washington dari Amerika Serikat, kemudian dari Uni Eropa, kepercayaan konsumen Uni Eropa Februari. Dari Jerman, indeks harga produsen Jerman year on year dan juga Januari. Dari China ada suku bunga utama kredit PBOC atau Bank Sentral China, serta neraca perdagangan dari Malaysia di bulan Januari. Sementara dari emiten pemirsa ada Pool Advista Indonesia Tbk atau dengan kode saham POLL ya, akan melangsungkan RUPS. Kemudian pemirsa, IHSG melandai saat akhir perdagangan hari Jumat ke posisi 6.895. Sektor kesehatan terkuat setelah naik sebesar 0,64%, sedangkan sektor properti terlemah turun sebesar 0,97%. Kita nantikan pembukaannya kurang lebih 9 menit lagi, apakah masih akan bergerak di teritori negatif atau justru akan positif. Sementara pemirsa, kita akan update juga kondisi dari Bursa Asia yang bisa menjadi acuan mengenai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Nikkei terpantau melemah 0,09%, Straits Times turun 0,14%, Kospi Korea Selatan turun 0,07%, Hang Seng Hong Kong turun 0,19%. Rata-rata melemah, namun pelemahannya
masih cenderung tipis saja. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Pak Rizal, kalau melihat kondisi dari BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN, khususnya BUMN karya, apa sih yang menurut Bapak masih harus diperbaiki ke depannya dalam langkah ya, lagi getolnya nih Kementerian BUMN bersih-bersih? Ya, tentu harus merestrukturisasi tidak hanya keuangan ya, tapi juga masalah manajemennya. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang saya kira ketidakpastiannya juga semakin tinggi begitu ya. Termasuk juga tantangan pasca pandemi ini juga cukup besar. Perusahaan sebagai agen pembangunan ekonomi ini juga menjadi menjadi penting. Nah, Menteri BUMN saya kira sangat strategis saat ini gitu ya. Kalau dikatakan memperbaiki kinerja dari good governance ya, good corporate governance atau GCG ini juga menjadi penting. Ya selain tadi ada lebih ya dari saya kira 70% begitu ya, atau 60% lah kira-kira banyak perusahaan BUMN yang mesti disehatkan masalah manajemen maupun keuangannya. Dan ini juga menjadi catatan begitu ya, banyak BUMN yang sedang kondisi tidak sehat gitu ya, baik keuangan terutama di keuangannya, dan ini menjadi perhatian khusus bagi Menteri BUMN gitu ya. Ya termasuk yang dibicarakan pagi ini misalnya Waskita ya, Waskita Karya yang notabene sebagai BUMN karya dan juga strategis, maka ini juga harus betul-betul diselamatkan dan disehatkan gitu ya. Tidak hanya dari aspek manajemennya, kemudian iklim bisnisnya atau juga dari sisi proses bisnis maupun dari sisi keuangannya. Oke, ada pengaruh nggak Pak Rizal? Mungkin Waskita terbebani oleh proyek-proyek dari pemerintah yang harus dikejar? Ya, saya kira sih tentu ya, karena kan infrastruktur ini yang dibangun oleh Waskita sebagai mandatori, salah satunya misalnya ya tol, jalan tol ya. Ini tentu kan kalau membangun infrastruktur ini harus memberikan nilai tambah gitu ya. Kemudian juga harus dari sisi keuangan harus profitability ya terhadap infrastruktur yang dibangun. Ini juga menjadi catatan, termasuk juga diversifikasi bisnis Waskita juga harus terus didorong gitu ya. Ini juga menjadi menjadi hal penting, termasuk juga rencana bisnis dan keuangannya juga yang mesti direstrukturisasi ya, yang lebih jelas dan realistis gitu ya. Apalagi di tengah perbaikan struktur keuangan yang sedang melanda perusahaan. Kemudian juga yang paling penting lagi adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada di Waskita di perusahaan ini ya, untuk melakukan berbagai kinerja yang jauh lebih baik dan efektif gitu ya, terutama di dalam memanfaatkan keuangan yang sudah ada, yang ada saat ini. Ya terlepas dari tadi ada satu tanggung jawab besar memang di dalam membangun infrastruktur, tapi sayangnya infrastruktur ini masih belum optimal untuk banyak menghasilkan return of investment bagi perusahaan maupun tentu saja benefit bagi masyarakat. Gitu. Infrastruktur mana yang dimaksud? Tol misalnya ya, jalan tol gitu ya, yang memang selama ini kan Waskita juga membangun banyak jalan tol ya, proyek-proyek jalan tol misalnya. Atau juga sekarang Waskita mendapat proyek misalnya untuk IKN gitu ya, hampir di 700 miliar ya. Nah ini juga saya kira menjadi menjadi satu aktivitas bisnis yang mestinya sih itu bisa mendorong perbaikan kinerja keuangan dari Waskita, mestinya ya dimanfaatkan itu. Meskipun tentu saja berat juga gitu ya, beban yang sangat berat bagi perusahaan. Karena kan memang BUMN ini posisinya sisi lain public services, tapi sisi lain juga harus profit gitu ya, yang pada akhirnya juga menjadi dua tanggung jawab yang harus dipikul oleh BUMN ini. Oke, jadi Pak Rizal mau mengatakan bahwa beberapa proyek yang dilakukan
oleh BUMN karya, dalam hal ini misalnya Waskita lebih spesifik gitu ya, banyak yang tidak profitable. Ya, memang kan kalau bicara infrastruktur kan tidak in the short run ya, in the long run tentu saja. Ya, jadi tentu ini juga menjadi catatan ya, tidak hanya dari return of investment-nya yang kalau bicara investasi berkaitan dengan infrastruktur ini kan imbal balik untuk yield untuk perusahaan juga kan jangka panjang gitu ya. Termasuk juga saya kira bagi government gitu ya, termasuk juga bagi benefit bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu Waskita agar return of investment atau juga capek atau OPEX-nya itu cepat gitu ya. Ya memang mau tidak mau harus melakukan diversifikasi bisnis ya untuk atau juga mencari investor-investor baru yang bisa membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapi saat ini ya terkait dengan ya meskipun beyond atau juga basic bisnisnya harus tetap misalnya di infrastruktur misalnya ya atau juga teknologi yang justru mensupport terhadap infrastruktur atau juga berbagai equipment yang mensupport terhadap pengembangan sektor construction atau infrastruktur yang dibangun oleh Waskita gitu. Jadi memang Waskita tidak hanya mestinya ya memanfaatkan sumber daya yang ada ini melakukan upaya-upaya terobosan-terobosan dan inovasi bisnis ya sebagai bentuk dari diversifikasi bisnis yang bisa membantu mengatasi masalah keuangan perusahaan yang memang return to investment-nya itu cepat gitu ya atau yield-nya atau profitability-nya juga cepat gitu, solvability-nya ya, kemudian juga profitability dari perusahaan juga bisa cepat sehingga bisa menutupi berbagai permasalahan keuangan yang sedang dihadapi saat ini. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh Pak Rizal terkait dengan sejumlah proyek-proyek strategis yang mungkin menurut Pak Rizal atau rekan-rekan dari Indef ini sebenarnya kurang profitable gitu ya, dan mungkin bisa menjadi semacam ancaman untuk BUMN karya misalnya ke depan. Kita jeda terlebih dahulu ya. Kami kembali pemirsa dengan satu segmen terakhir di segmen Market Buzz usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan masih berbincang bersama dengan Pak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef berbicara terkait dengan tantangan dari kondisi keuangan emiten BUMN karya begitu ya. Dan Pak Rizal tadi sempat menyampaikan bahwa terobosan inovasi bisnis begitu harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan yang saat ini sedang sakit-sakitan gitu. Misalnya untuk Waskita, apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah dengan mengurangi proyek-proyek yang membebani seharusnya demikian atau gimana sebenarnya? Ya, pertama memang mesti memilah-milah ya Waskita untuk saat ini ya, terutama untuk menyehatkan keuangan, ya, menyehatkan kembali keuangannya yang sudah 4 tahun ini kan memikul beban berat gitu. Apalagi semakin menurun laba bersihnya ya di 4 tahun ini. Nah, dan itu tersandra lah atau juga terbebani oleh pembangunan infrastruktur terutama mayoritas kan ruas jalan tol gitu. Yang paling penting adalah bagaimana menyehatkan keuangan ini dengan berbagai inovasi bisnis ya atau melalui diversifikasi bisnis gitu dan juga mengembangkan marketnya ya. Jadi Waskita punya tantangan ke depan untuk bisa mempercepat perbaikan dan menyehatkan keuangan perusahaan itu melalui strategi diversifikasi bisnis ya yang memang relate dengan core bisnisnya saat ini. Contoh misalnya mengembangkan inovasi teknologi yang bisa mempercepat dari pembangunan infrastruktur jalan tol atau ruas jalan tol yang saat ini misalnya, atau juga bisa mendorong bisnis-bisnis yang memang pure di dalam sektor konstruksi ya terkait dengan tadi inovasi-inovasi dan juga efisiensi ya di dalam penggunaan pembiayaan membangun infrastruktur. Okay. Yang kedua adalah memang mau tidak mau harus mengembangkan market baru gitu ya. Jadi pasarnya tidak hanya
apa namanya di dalam negeri ya harusnya ya berani masuk ke pasar luar negeri gitu ya. Dan tentu ini juga menjadi challenging bagi perusahaan ya, artinya memperbanyak proyek-proyek di luar negeri gitu ya untuk membangun infrastruktur. Baik, berarti selain divestasi tol yang tampaknya saat ini kurang menguntungkan untuk Waskita Karya, sebaiknya untuk melakukan diversifikasi produk dan juga pasar, bisa demikian ya Pak ya? Ya betul betul, karena itu saya kira strategi yang apa namanya return of investment ataupun return dalam short term ataupun middle term itu bisa cepat. Termasuk juga saya kira di sektor keuangan gitu ya, masuk ke sektor keuangan. Cuma kan masalahnya sektor keuangan atau keuangan Waskita juga sekarang sedang tertatih-tatih gitu ya. Itu juga agak memang solusi, tapi saat ini mungkin agak berat gitu masuk ke situ. Toh Bursa Efek BEI juga kan sudah mensuspend gitu. Pak Rizal, ada kemungkinan tidak kondisi yang dialami oleh Waskita Karya ini dan anak usahanya ada WSBP tadi ya, yang sudah lebih dulu disuspend, bisa merambah ke BUMN karya yang lainnya? Anda melihat ada potensi demikian juga tidak? Kalau kondisinya ya masih seperti ini, utangnya masih cukup tinggi, kemudian bebannya juga cukup berat, tapi labanya menurun. Ya, ya sangat mungkin ya kalau tidak segera Menteri BUMN gitu ya untuk apa ya namanya mengantisipasi terjadinya itu gitu. Karena kan kalau disampaikan oleh Menteri BUMN sendiri 35% apa BUMN itu yang sehat keuangannya gitu ya. Sangat mungkin juga BUMN karya ini juga yang lain gitu ya, bisa saja sudah ada anasir-anasir ke situ atau beberapa sinyal-sinyal ke situ. Termasuk juga saya kira yang paling penting adalah untuk mempercepat penyehatan keuangan tidak hanya dari diversifikasi produk maupun dari apa namanya inovasi melalui investor baru ya dan juga pasar baru gitu ya. Yang paling penting ada GCG-nya gitu ya, good corporate governance ya, yang selama ini memang di tubuh khusus Waskita ya, ini banyak terjadi fraudnya ya, banyak korupsinya yang kemudian juga sudah banyak kasus-kasus yang terjadi gitu. Nah yang paling penting adalah hal yang ya bagian dari GCG-nya itu adalah bagaimana menerapkan manajemen risiko dan pengendalian keuangan yang ketat gitu ya untuk meminimalkan risiko keuangan di masa yang depan. Meskipun mungkin dilakukan, cuma implementasi kemudian juga praktek-praktek ini betul-betul harus dilakukan saat ini dan memang harus dengan perhitungan yang tidak hanya hati-hati ya, tapi juga tepat gitu. Karena Waskita kalau ingin pulih gitu ya, maka harus melakukan keputusan-keputusan ataupun strategi-strategi yang kalau saya katakan cukup mengakar gitu ya, terutama di GCG-nya kalau saya, termasuk juga nanti di strategi produk, pengembangan produk, diversifikasi produk. Nah itu mungkin next step-nya. Tapi yang paling penting itu adalah good corporate governance-nya gitu. Karena memang sudah cukup kronis gitu ya terjadi seperti ini. Sudah menggerogoti begitu ya dari segi betul. Kalau pengelolanya atau orangnya juga bermasalah begitu ya, bagaimana dengan keuangannya begitu ya, pasti juga manajemennya akan porak-poranda seperti saat ini dan semoga ini tidak menjalar ke BUMN yang lain begitu ya. Tapi Pak Rizal, ada tidak sih proyek-proyek dari BUMN yang menurut pengamatan dari rekan-rekan Indef atau Pak Rizal sendiri ini cukup membebani yang harus ada warning nih untuk pemerintah? Ya, saya kira ya misalnya ini ya, 2 proyek besar kan sekarang menjadi diskursus publik ya, bahkan juga kita bisa rasakan terutama kereta api cepat gitu ya, itu juga harus hati-hati gitu ya, karena mungkin Waskita Karya meskipun dulu pernah tertarik ya di awal-awal, tapi sekarang juga rasanya mungkin berpikir ulang lah untuk masuk ke situ ya. Dan sekarang selain juga masalah biaya yang membengkak, apa yang membuat kereta cepat ini menurut Pak Rizal kurang worth it ya? Ya karena return return of investment-nya juga lama itu ya, karena
ya selain nanti dari sisi operasional, biaya operasional, overhead ya, kemudian revenue juga rasanya juga akan berat gitu ya untuk mempercepat dari pembayaran utang atas pembangunan ini. Ya kalau IKN kan memang banyak untuk saat ini kan APBN gitu ya, APBN. Jadi pelaksana proyek misalnya Waskita di situ kan ya sebagai perusahaan yang membangunkan kan gitu. Tapi kalau dari sisi profitability kan berbeda ya IKN dengan kereta api cepat ya. Kenapa Tetapi yang paling Pak penting Rizal adalah berpikir bagi perusahaan. kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan profitable? Ya, Singkat ya saja. in the short run gitu ya, memang berat gitu ya, pasti berat dari awal gitu ya. Karena dari sisi cost-nya nanti justru lebih besar daripada return-nya gitu. Toh ini juga terbukti gitu ya. Untuk perencanaan awal dengan sekarang kan biayanya semakin membengkak gitu ya. Bahkan hingga saat ini juga masih kurang, hampir 8 triliun lagi kan gitu. Jadi rasanya khawatir nanti cost lebih besar daripada return gitu. Nah ini saya kira mesti dipikirkan bagaimana return dari kereta api cepat ya sebagai infrastruktur yang saya kira sangat futuristik ini gitu. Ini tidak membebani dari kinerja BUMN yang sekarang menjadi emiten BUMN yang terjun di situ. Baik, ini semakin menarik ya. Sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Rizal. Mungkin next time kita bisa bahas lebih panjang lagi soal kereta cepat ini dan sejumlah proyek lain yang dinilai kurang profitable. Terima kasih banyak Pak Rizal untuk sharing informasi pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali. Baik, terima kasih banyak. Demikian pemirsa segmen Market Buzz kali ini, semoga bisa menjadi referensi Anda dalam menentukan keputusan terkait dengan investasi saham di pasar modal. Dan sebelum kita beranjak ke segmen selanjutnya, pemirsa, kami tampilkan data pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. IHSG bergerak di teritori positif dengan kenaikan 0,19% di kisaran 6.908. Jakarta Islamic Index LQ45 juga menguat, sementara dari top gainers dan top losers ada GoTo yang memimpin dengan kenaikan 1,6%, BBRI 0,41%, BCA naik 0,57%, dan HMSP naik 0,46%. Dari top losers ada Bank Mandiri, kemudian Antam pemirsa, Medco, dan juga Era Jaya yang mengalami pelemahan, di mana Medco melemah cukup dalam 1,37% pada awal-awal pembukaan pada pagi hari ini.